Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Farozi Umri. Saya Muhammad Nazizwan Zahili. Kami di sini akan menjelaskan tentang kondisi bank sentral atau asal-muasal bank sentral yang ada di Kyrgyzstan. Oke, yang pertama yaitu ada tugas dan peran bank sentral di negara Kyrgyzstan. Bank sentral di negara Kyrgyzstan itu berdiri pada tahun 1991 setelah runtuhnya Uni Soviet. Jadi awal kemerdekaan mereka. Gunanya apa? Bank sentral itu didirikan yaitu untuk membangun sistem keuangan yang mendukung pasar bebas. Pasar bebas maksudnya adalah transaksi yang dilakukan oleh antar pasar, tidak dilibatkan oleh pemerintah atau tidak adanya sistem yang mengontrol dari atas. Selanjutnya ada untuk mengelola kebijakan moneter, inflasi, dan stabilitas keuangan yang selayaknya bank sentral. Itu mungkin udah lumrah juga di kalangan teman-teman. Dan yang selanjutnya ada untuk menerbitkan mata uang nasional SUM. Ini adalah nanti digitalisasi, termasuk digitalisasi juga uang yang akan digunakan di negara Kyrgyzstan. Dan sekarang belum rilisnya itu nanti di tahun 2027 karena sekarang masih sedang dalam pengkajian, dan juga ada pengawasan sektor perbankan. Nah, kebijakannya dalam sistem pembayaran di Kyrgyzstan itu tujuan utama adalah untuk efisiensi, keamanan, dan untuk menstabilisasi ekonomi. Dan yang kedua ada transaksi non tunai, transfer digital, dan peningkatan infrastruktur seperti itu. Nah, tantangan dari semua itu, tantangan yang ada itu ada 3. Yang pertama akses digital, yang kedua keamanan cyber, dan yang ketiga ada regulasi. Selanjutnya ada kebijakan dan transmisi moneter negara Kyrgyzstan yang tujuan utamanya adalah pengendalian inflasi, nilai tukar, dan manajemen likuiditas. Adapun tantangan dari kebijakan moneternya yaitu ketergantungan ekonomi eksternal, volatilitas nilai tukar, keterbatasan instrumen, keterbatasan infrastruktur keuangan. Adapun transmisi kebijakan moneter di Kyrgyzstan itu ada suku bunga, nilai tukar, kredit, dan ekspektasi. Kemudian ada kebijakan juga yang berkaitan dengan makroprudensial di negara Kyrgyzstan, gunanya untuk pengawasan risiko kredit, rasio modal minimum, dan ada manajemen likuiditas. Adapun instrumennya terdiri dari 3, itu rasio intermediasi makroprudensial atau yang disebut RIM. Yang kedua ada rasio pembiayaan inklusi makroprudensial LPIM, dan juga ada kebijakan counter cycle buffer. Ini counter cycle buffer ini juga sama halnya dengan sistem kredit yang ada kayak gitu. Cuman mungkin karena negaranya juga berbeda, ini di Kyrgyzstan disebutnya dengan counter cycle buffer. Dan selanjutnya ada kebijakan stabilitas keuangan Kyrgyzstan, yang mana mencakupi berbagai kebijakan. Salah satunya adalah kebijakan makroprudensial akomodatif, dan yang selanjutnya sehingga ada pun yang terakhir yaitu rasio kecukupan modal minimum di tahun 2010 seperti itu. Oke, selanjutnya ada yang terakhir yaitu ada bauran kebijakan Bank Sentral Kyrgyzstan, ada Komite Stabilitas Sistem Keuangan, dan ada CBDC atau Central Bank Digital Currency. Yang pertama itu ada bauran. Bauran tersendiri mengatur kebijakan moneter dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Dan kedua ada Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang berfungsi untuk memantau dan mengelola risiko dalam sistem keuangan, termasuk pengawasan lembaga keuangan. Yang terakhir ada CBDC atau mata uang digital di Kyrgyzstan. Kyrgyzstan tersendiri masih melakukan sosialisasi di negaranya dan akan dikenalkan pada tahun 2027. Oke, yang terakhir ada tantangan eksternal. Yang pertama itu ada ketergantungan pada remitansi pekerja migran, yaitu karena banyaknya juga warga-warga negara Kyrgyzstan tersebut merantau atau menjadi tenaga kerja luar negeri seperti itu. Yang kedua ada pengaruh harga komoditas global pada stabilitas ekonomi, dan yang terakhir adanya fluktuasi nilai tukar dan dampaknya. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.